Ya, selamat pagi pemuda. Pagi. Selamat pagi. Oke. Sebelum kita mulai kebaktian kita, saya pengen ajak kita semua bermain sebuah permainan. Nama permainannya adalah Yesus berkata. Mungkin dari kita beberapa udah pernah ya mungkin ya memainkan permainan ini sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi aturannya gini, nanti saya akan memberikan beberapa instruksi kepada teman-teman. Nah, tugas dari teman-teman adalah melakukan instruksi yang saya sebutkan jika ada kalimat Yesus berkata. Oke? Contoh. Yesus berkata, angkat tangan kananmu. Turunkan tangan kananmu. Jangan diturunkan, karena tidak ada kata atau kalimat Yesus berkata. Turunkan tangan kananmu, baru diturunkan. Oke? Oke. Paham ya sampai saat ini ya? Kita langsung main aja ya. Yesus berkata, ayo kita mulai permainan ini. Yuk bangkit berdiri. Kan belum ada kalimat Yesus berkata. Tenang. Yang udah berdiri. Saya tahu banget kalian excited banget ya. Yang udah berdiri gimana nih Kak? Tenang, masih dikasih kompensasi. Tenang. Yesus berkata, mari kita berkonsentrasi. Yesus berkata, mari kita bangkit berdiri. Yesus berkata, mari kita goyang ke kanan dan ke kiri. Oke. Stop. Ya, kan nggak ada kalimat Yesus berkata. Tolong. Yesus berkata untuk konsentrasi. Oke? Masih lanjut loh, belum disuruh stop loh ini. Yesus berkata stop. Yesus berkata, mari jogging di tempat. Oke. Yesus berkata, angkat kedua lengan ke samping. Ya, joggingnya masih ya, belum ada yang disuruh turun ini. Oke? Pukul teman kanannya. Nggak ada kalimat Yesus berkata. Ini memang ada dendam pribadi nih. Kalau yang ini ada dendam pribadi, saya yakin. Oke, Yesus berkata, kita putar ke depan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Putar ke belakang 5 kali. Oke, jangan. Kan nggak ada Yesus berkatanya. Yesus berkata, putar ke belakang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Yesus berkata, turunkan tangannya. Masih jalan loh teman-teman. Enak kan jadi liturgos? Bebas mau ngapain. Makanya kalau teman-teman ditanya nih sama tim kebaktian, mau gak jadi liturgos? Maka Yesus berkata, jawablah iya. Bagus. Wah, nggak ada yang jawab nih. Gimana nih tim kebaktian? Oke, Yesus berkata, kita stop jalan kakinya. Yesus berkata, kita atur nafas kita. Silakan duduk teman-teman. Belum selesai. Yesus berkata, mari kita sapa teman-teman di samping kita. Halo, selamat pagi. Yesus berkata, mari kita selesaikan permainan ini dan silakan duduk teman-teman. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Simpel ya tadi teman-teman permainan kita. Saya cukup yakin bahwa kita semua di sini sebenarnya paham nih apa instruksi atau apa perintah yang harusnya kita jalankan. Cuma kadang-kadang kita mungkin nggak sadar ya. Kita nggak sadar kita ngelakuin apa yang nggak diinstruksikan. Apa yang mungkin tidak sesuai dengan yang Yesus inginkan di hidup kita. Sama dengan tema kita hari ini, memahami kehendak Allah dengan bertindak. Kita sama-sama ingin belajar untuk gimana sih caranya kita memahami kehendak Allah. Dan gak cukup dengan memahami aja, tapi kita juga mau melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu dulu sebelum memulai ibadah.
Mari teman-teman, kita dengan bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah kita mau memuji Allah kita, semua yang tercipta. Yang laki-laki nyanyikan. Manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Yang wanita nyatakan. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Bersama-sama kita agungkan Tuhan kita. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, perdamaian, gelap di bumi baru genap semuanya. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yakobus 2 ayat 14 berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita mau kembali memuji Allah kita, dengan bangkit berdiri kita mau angkat hati kita kepada Tuhan Yesus. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Carilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Silakan duduk teman-teman. Ya, teman-teman, ketika kita atau saya diajak untuk menjadi seorang liturgos, itu bukan berarti saya atau teman-teman liturgos yang lainnya adalah orang-orang yang paling suci. Bukan berarti kita orang-orang yang paling benar nih tindakannya, yang paling mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi menurut saya pribadi kadang-kadang
menjadi little ghost itu bisa menjadi pengingat atau cara Tuhan untuk menegur saya dalam keseharian saya. Sesuai dengan tema kita gitu, enggak semua hal yang Tuhan kehendaki itu bisa saya lakukan gitu. Jujur dalam minggu-minggu ini ada satu hal yang Tuhan mau, tapi saya benar-benar belum bisa menjalankan itu, yaitu tentang kita mengampuni atau mengasihi teman-teman. Gitu. Mungkin yang kalau temannya itu baik, mungkin mudah ya. Tapi ketika temannya itu ngeselin, egois atau apa, itu akan menjadi berat buat saya untuk melakukan itu. Saya tahu Tuhan itu mau kita untuk saling mengasihi, saling memaafkan. Saya tahu nih, saya paham kadang-kadang kalau kita lagi emosi nih, tiba-tiba saat teduh saya, kok hidup dengan damai, saling mengasihi, tiba-tiba bisa gitu. Saya paham mungkin itu cara Tuhan juga untuk menegur saya juga salah satunya. Tapi kadang-kadang ternyata untuk sekedar tahu, untuk sekedar paham dengan apa yang Tuhan kehendaki itu enggak cukup gitu. Kadang benar-benar butuh tindakan nyata yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita seharian. Saya nggak tahu nih pergumulan atau kondisi apa yang teman-teman sedang hadapi saat ini. Saya nggak tahu apakah ada dari antara kita yang mungkin mengalami suatu hal pahit gitu dan kita masih mengecewakan Tuhan kita dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua, kita mau bawa pergumulan kita itu, kita mau bawa hati kita mau mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan ke hadapan Tuhan. Sujud di altarnya. Silakan kita semua untuk berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa kita, mengakui hal yang masih sulit kita untuk kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan minta Tuhan yang memulihkan hidup kita.
Ampunilah doa-doa kami Tuhan, Tuhan yang tahu masing-masing dari kami, Tuhan yang sucikan hati kami, Tuhan yang pulihkan hati kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, Mujizat terjadi. mujizat terjadi, Pemulihan terjadi. pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Bagi kita semua yang telah mengakui dosa-dosa kita, mari dengan bangkit berdiri kita sambut berita anugerah yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita nyatakan salam damai kita dengan melambangkan namaste ke teman-teman kita. Namaste, namaste. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan kita patut untuk berbahagia dan patut untuk memuliakan namanya. Ku berbahagia. Yang laki-laki dulu nyatakan bahwa kita berbahagia, yakin teguh. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru. Bersama-sama kita nyanyikan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yang wanita nyatakan, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, dengan sukacita kami menghampiri Engkau. Kami hadir di rumah-Mu sendiri maupun bersama dengan rekan kami. Kami ingin mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan. Banyak hal yang kami tahu tentang Engkau, Bapa, tapi itu tak menjamin kami mampu melakukan semuanya. Dan anugerah-Mu, anugerah pengampunan dosa-Mu, sungguh kami syukuri. Dan sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berdiam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu semua dapat menjadi pelita bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan permenungannya akan sabda Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kejadian pasal 18 ayat yang pertama. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kita. Haleluya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Penatua Alexardo Cesario Saragi. Saya calon pendeta GKI Pondok Indah. Ada yang pernah ibadah di sana? Wah.
Tahun berapa, Kak? Oh, bulan kemarin ke Pondok Indah. Oke, iya. Salam kenal semuanya, saya membawa salam hangat dari teman-teman GKI Pondok Indah buat kita semua. Dan sekarang saya hadir sama istri saya, namanya Grace. Salam kenal ya. Rekan-rekan, tema hari ini tuh menarik. Memahami kehendak Allah dengan bertindak. Pembacaannya Abraham. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau tanya satu hal. Bolehkah slide saya ditampilkan? Saya mau tanya satu hal yang di ujung belakang kebaca nggak ya? Kekecilan ya? Saya bacain. Saya mau ajak kita untuk ambil waktu sejenak. Pikirkanlah satu hal yang membuat dirimu bernilai. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, 10 juga boleh. Hal apa yang membuat dirimu tuh merasa, saya nih bernilai nih karena saya punya ini. Pikirkan ya, nggak usah takut, saya nggak akan tanya satu persatu. Dipikirkan aja secara jujur. Sebagian orang mungkin akan bilang, pekerjaan saya bagus saat ini. Itu bikin saya merasa bernilai. Saya kerja di pemerintahan mungkin, saya kerja di startup mungkin, posisinya bagus. Sebagian lain bilang, karena gaji saya bagus, saya merasa bernilai. Yang lain bilang, karena saya punya pasangan, itu buat saya bernilai. Yang lain bilang, karena saya cantik atau ganteng, itu bikin saya bernilai. Gitu ya. Pikirkanlah hal apa yang membuat teman-teman tuh merasa bernilai. Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah dapat ya? Ih kok ragu-ragu? Ngangguknya kok kayak ketahan? Udah dapat ya? Atau saya harus pakai kode ampuh tadi? Yesus berkata, pikirkanlah. Dapat ya? Lalu bayangkan, suatu saat hal itu hilang. Yang merasa saya bernilai itu karena saya ganteng, tiba-tiba somehow kegantengan itu hilang, entah bagaimana. Yang bilang saya bernilai karena pekerjaan saya bagus, somehow pekerjaan itu hilang. Yang gajinya bagus, somehow terjadi pemutusan hubungan kerja, apapun itu, bayangkan hal yang membuat dirimu bernilai, lalu menghilang. Apakah saudara masih merasa bernilai ketika hal itu hilang? Mungkin sebagian akan bilang, enggak. Lalu apa yang terjadi? Putus asa, depresi, macam-macam. Kita perlu sesuatu yang kita miliki, yang bikin kita merasa bernilai, dan itu enggak bisa diambil siapapun. Enggak bisa dihilangkan oleh siapapun. Apa itu? Kita akan temukan sama-sama nanti. Abraham, pada saat itu, Abraham dan orang Israel pada umumnya, merasa bahwa anak dan keturunan adalah dua hal yang sangat amat bernilai. Kalau orang Israel nggak punya tanah, mereka tuh kayak merasa nggak berharga. Dijajah, muter-muter di padang gurun, gitu ya. Itu setelah Abraham. Kalau orang nggak punya anak di masa Abraham, di orang-orang Israel, mereka kan merasa nggak berharga. Anak, kalau orang kita nggak punya anak begitu ya, itu bisa jadi simbol keberdosaan. Itu bisa jadi simbol Allah tidak berkenan sama mereka pada masa itu ya. Teologi kita berkembang. Itu bisa menjadi pertanda bahwa ada dosa yang belum kau akui, macam-macam. Anak dan keturunan dan tanah. Termasuk buat Abraham.
Sebelumnya Abraham itu dijanjikan buat punya anak keturunan banyak banget. Tapi sampai saat itu dia belum punya anak. Dan kalau kita mau lihat gambar besarnya ya teman-teman, keturunan Abraham itu nggak bicara buat Abraham doang. Keturunan Abraham itu bicara soal kepentingan orang banyak. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal 12, kita buka deh Alkitab kita deh. Kejadian pasal 12, di sana Tuhan berjanji memberikan keturunan kepada Abraham. Perhatikan di ayat 3-nya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua. Kalimat terakhir. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Janji Allah kepada Abraham, lewat keturunan Abraham, semua orang di bumi mendapat berkat. Ini nih missing point-nya gimana sih? Kalau mau ditarik ke belakang, ingat Adam Hawa dikasih kehidupan bagus, dikasih berkat, bandel, orang-orang macam-macam hidupnya, Babel gitu ya. Baru Allah mau perbaikin relasi itu lewat keturunan Abraham. Jadi janjinya Allah kepada Abraham ini bukan cuman Tuhan saya berdoa supaya dapat pekerjaan tahun ini untuk saya. Tapi ini buat kepentingan orang banyak nih, kepentingan keturunan-keturunan Abraham selanjutnya. Gitu ya. Tapi janjinya nggak kunjung datang. Ada nggak sih di antara kita yang punya kerinduan, punya permohonan sama Tuhan, tapi nggak terkabulkan? Sampai detik ini, apa perasaan kita? Sedih, kecewa, marah, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Dan banyak orang seperti itu. Abraham pada saat itu belum dikasih juga. Bayangin tuh psikologinya dia. Dan pada saat itulah kemudian di sana dikatakan Allah hadir menghampiri Abraham. Kalimat ini, the Lord appeared to, ini tuh mau menekankan bahwa ini tuh Allah yang secara aktif menghampiri Abraham. Bentuknya sebagai 3 orang. Biasanya teman-teman, kalau kita baca Alkitab ya, ketika Allah hadir menampakkan dirinya kepada manusia, respon orang biasanya apa? Takut. Karena bentuknya macam-macam. Salah satu respon orang adalah takut. Tapi di sini Abraham gak digambarkan takut. Kenapa bisa seperti itu? Macam-macam. Kalau kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 7, di sana dikatakan bahwa Abraham ini sahabatnya Allah. Terus kita lihat lagi di Kejadian 15, Allah tuh udah sering ketemu sama Abraham. Abraham jangan takut, akulah perisaimu, dan segala macam. Maka Abraham di kisah ini nggak dikatakan takut, nggak dikisahkan takut. Tapi di sisi lain, Abraham juga masih menantikan janji Allah itu. Bayangin deh teman-teman, kita dijanjiin sesuatu sama Tuhan. Bahkan kita mungkin biasanya nggak dijanjiin. Kita mohon aja sama Tuhan, Tuhan nggak jawab. Menurut kita. Abraham nih dijanjiin sama Tuhan. Dia tungguin sampai tua. Sampai yang buat kepalanya nggak masuk akal saya bisa punya keturunan. Masih dinantikan. Istrinya udah mulai sebel kayaknya. Kalau kita baca ya respon istrinya, ya ampun diketawain Tuhan ngomong gitu. Di ayat-ayat selanjutnya, mana mungkin sih kita ini udah tua, ya. Tapi mereka masih menantikan nih, Abraham ini masih menantikan. Ini contoh orang yang betul-betul setia. Apa yang dilakukan Abraham? Dia menyambut 3 orang ini, kasih yang terbaik, pilih lembu, ambil roti yang terbaik, tepungnya. Tapi kebayang nggak kalian? Orang ada yang bertamu, terus motong lembu dulu. Agak repot ya. Tapi itu yang dia lakukan. Kasih yang terbaik, tujuannya apa?
Ada yang bisa nemuin nggak tujuannya Abraham ketika dia melakukan itu buat Tuhan, buat 3 orang ini? Ada yang bisa nemuin nggak? Apa tujuan Abraham? Apakah supaya dia mendapatkan upahnya? Ada di teks. Apa tujuan Abraham? Ada yang nemu? Ada yang nemu? Ada yang nemu nggak? Apa sih tujuan Abraham menyambut orang ini segitunya? Ngasih lembu, ngasih makanan, ngasih minum, ngasih air buat cuci kaki. Apa tujuannya? Ada yang nemu nggak? Supaya, kok saya juga jadi nggak nemu, mana tadi ya? Perasaan tadi ada loh. Kok hilang ya? Apa Alkitab saya berubah ya? Tuanku janganlah kiranya lampaui, biarlah aku sedih. Ayat 5. Supaya apa? Supaya tuan-tuan segar kembali. Perbuatannya Abraham menguntungkan siapa? Menguntungkan dia enggak? Enggak. Rugi bandar istilahnya. Kasih roti, potong lembu, ambil air. Yang untung siapa? 3 orang ini. Tujuannya murni supaya 3 orang ini segar kembali. Tapi kadang ya, kita nih ke Tuhan nih suka retributif. Kita melakukan sesuatu, Tuhan saya ngasih ini, Tuhan baiklah sama saya lah. Saya kan udah pelayanan sama Tuhan. Saya nolong orang, Tuhan tolong saya lah lewat orang lain. Cincailah gitu ya. Tapi Abraham tujuannya murni, dia kasih yang terbaik bukan untuk keuntungan dia. Supaya 3 orang ini segar kembali. Murni. Maka banyak orang yang bilang bahwa Abraham ini kan terkenal dengan keramahannya. Jangan-jangan keramahan keturunan Abraham itu ia peroleh karena dia ramah. Jangan-jangan keturunan Abraham adalah upah atas keramahannya. Pertanyaannya adalah, apakah Allah kita Allah yang seperti itu? Yang memberi upah ketika kita melakukan kebaikan. Kalau kita baik, Allah kasih baik. Kita jelek, Allah kasih jelek. Pertanyaannya adalah sederhana deh. Apakah Allah kita adalah Allah yang memberi upah hanya ketika kita melakukan apa yang Ia kehendaki? Sayangnya enggak. Bersyukurnya enggak. Kenapa bisa gitu? Saulus. Kurang nyebelin apa ini orang? Tuhan pakai. Petrus nyangkal. Tuhan pakai sampai akhir hayat. Thomas nggak percaya, Tuhan pakai. Orang-orang yang nyebelin, Tuhan kasih kesempatan. Apakah keturunan Abraham upah dari keramahannya? Kalau kita lihat apa yang Allah lakukan pada tokoh-tokoh lain, rasanya tidak. Lalu kenapa Allah tetap melakukan itu? Karena Allah punya rencana besar lewat Abraham. Dan disinilah kita bisa melihat seberapa setianya Abraham ketika dia menantikan, kita memahami kondisi psikologisnya begitu ya. Tapi dia mau kasih yang terbaik, istrinya mulai nyinyir-nyinyir, mulai satir-satir, tapi dia tenangkan, dia respon. Situlah spesialnya Abraham. Makanya jadi pertanyaan nih teman-teman. Kenapa Abraham itu bisa tetap setia walau apa yang dia minta gak didapatkannya pada saat itu?
Kenapa Abraham bisa tetap setia walaupun apa yang dia minta belum didapetin? Kenapa ya kira-kira ya? Ada yang mau berbagi pandangan nggak? Kenapa Abraham tetap setia meskipun apa yang dia minta belum didapetin? Dan yang dia minta tuh bukan ini ya, bukan tersier ya. Bukan kebutuhan tersier ya, saya mau upgrade mobil Tuhan. Enggak. Di masanya orang nggak punya keturunan, punya label yang macam-macam. Ini soal identitas diri nih. Permintaan dia tuh sangat mendasar. Bahkan bukan dia yang minta, Tuhan yang berjanji sama dia. Tapi kenapa ya Abraham minta, menantikan itu, belum dikasih, tapi tetap setia? Coba kita tanya PL kita. Kira-kira kenapa ya? Percaya bahwa nanti akan digenapi. Kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Oke, thank you. Ada yang punya pandangan lain nggak? Kenapa Abraham tetap setia meskipun apa yang ia nantikan belum didapetin? Oke lah, Abraham tuh Tuhan ngomong langsung. Dia tahu nih, beriman kalau Tuhan udah ngomong pasti ditepatin. Lah kita, Tuhan gak langsung muncul dalam wujud yang bisa kita dekati dengan panca indera kita. Kita memohon, tapi Tuhan belum kabulkan. Kira-kira apa yang bisa membuat seseorang itu tetap percaya, tetap setia? Gak gampang. Dari hal ini teman-teman kita akan jawab pertanyaan itu nanti di akhir. Dari hal ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Abraham. Pertama, bahwa setiap momen bisa menjadi momen perjumpaan dengan Allah. Setiap momen bisa menjadi momen perjumpaan dengan Allah. Kalau teman-teman lihat di Matius 25 ayat 35, di situ Tuhan bilang apa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi minum, dan macam-macam. Ketika kita berjumpa dengan siapapun, orang menyenangkan ataupun menyebalkan seperti tadi yang dipersaksikan oleh PL kita, lihatlah mungkin Kristus ada di bola matanya. Pas kita ketemu orang yang mengkritik kita, jangan-jangan Tuhan mau bicara lewat orang ini. Pas orang menolong kita, jangan fokus pada orangnya, tapi fokus pada Tuhan yang memakai orang itu. Karena konsepnya gini teman-teman. Bahkan ketika kita menolong orang lain ya, bayangkan ya, ada mata air di atas gunung, ada orang-orang yang butuh air di bawah. Kita nih kayak pipa ya, yang ngalirin air. Ketika orang-orang di bawah ini dapat air, janganlah dia fokus pada pipanya. Fokus pada apanya? Sumbernya. Sama halnya kayak kita tuh cuman pipanya doang. Kalau kita nolong orang, kita tuh cuman pipanya doang. Yang harusnya orang-orang ini lihat dan syukuri bukan kitanya, tapi sumber airnya. Karena Tuhan bisa pakai pipa, Tuhan bisa pakai sungai, Tuhan bisa pakai selokan, Tuhan bisa pakai apapun. Kita tuh cuman pipa. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang baik, jangan biarkan kemuliaan Allah itu kita yang rebut. Bawalah orang ini untuk melihat sang sumber air, bukan kita sebagai penyalur air. Sama halnya ketika kita berjumpa dengan orang lain, lihatlah bahwa Allah bisa memakai orang itu buat menolong kita. Sehingga apa? Jangan sampai kita kemudian mengkultuskan orang itu, padahal Allah lah yang menggunakan orang itu. Ini 2 hal yang berbeda ya. Tapi kadang kita suka terjebak. Pas orang ada nolong kita bersyukur sekali sama orang itu, kita
sangat mengagumi dia, sangat mengidolakan dia, padahal orang itu tuh hanya alat yang Tuhan pakai. Kemudian kita memberikan spotlight yang terlalu besar kepada dia dan bukan kepada Allah. Maka lihatlah dalam setiap perjumpaan, lihatlah itu sebagai perjumpaan kita dengan Allah. Hal kedua adalah, ini penting, kualitas keberimanan kita terlihat dari kualitas relasi kita dengan orang lain. Ini sederhana tapi sulit. Sederhana tapi sulit. Indikatornya orang nih punya iman yang benar atau enggak sama Tuhan, sederhana. Lihat aja dari cara dia memperlakukan orang lain. Lihat aja dari cara dia memperlakukan waitress. Lihat aja dari cara dia memperlakukan tukang parkir. Dan ini susahnya setengah mati. Pas kita ketemu tukang parkir yang nyebelin, yang pas kita datang nggak ada, pas mau nagih duit ada gitu ya. Atau kita lagi jalan baru dipotong sama orang tanpa ngeliat, emosi gitu ya. Keluar kata-kata yang kotor. Padahal sederhana. Bagaimana kualitas keberimanan kita, itu bisa dilihat dari kualitas relasi kita dengan orang lain. Bagaimana kita menghargai dan memperlakukan mereka. Dan terkait dengan Abraham, ini pelajaran paling penting yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Bahwa kita perlu melihat Allah lah sang arsiteknya. Maksudnya gimana? Kadang kita minta sama Tuhan, lalu yang kita fokus apa? Itu buat kebutuhan saya. Padahal Tuhan tuh lagi mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dan bukan untuk kita doang. Tapi kita terlalu sering menempatkan diri kita itu sebagai pusat dari alam semesta. Analoginya gini. Kita semua nih, yang ada di tempat ini, ada berapa nih? 40? Kita ini lagi di sebuah proyek. Bangun rumah. Proyeknya Allah nih. Yesus nih arsiteknya nih. Mau bikin rumah, klaster di townhouse di tengah kota. Ya, bayangin ya. Kita nih bagi tugas, ada yang ngaduk semen, ada yang masang bata, ada yang macam-macam. Tukang-tukang. Dalam perjalanannya Allah tuh bilang kita mau bikin ini, rumah begini, lantai 3 lantai, modelnya begini, kita garap masing-masing. Kasih part masing-masing. Di tengah jalan, saya minta, Tuhan, saya mau bangun kandang kambing dong di pojok sana. Lalu Tuhan bilang apa? Jangan dulu. Nggak begitu konsepnya, kita tuh nggak lagi bikin di desa, kita ini lagi bikin townhouse. Nggak ada kandang kambing. Nggak mau Tuhan, saya mau doain, saya minta mau ada kandang kambing. Maksa gitu ya. Tuhan nggak kasih. Nggak mau Tuhan gimana sih, saya udah doa puasa nih, saya minta kandang kambing. Nggak Tuhan kasih karena nggak itu rencana Tuhan. Ada lagi tukang yang lain minta upgrade cangkul misalnya. Padahal dia tukang ngecat. Kamu ngapain minta cangkul? Kamu tukang cat. Nggak mau Tuhan, saya pokoknya mau upgrade cangkul saya. Tuhan bilang ke kita lewat beragam cara yang kadang kita dengar, kadang enggak. Tapi Tuhan punya grand design-nya nih. Kita mau bangun ini, kamu punya part. Ketika permintaanmu tidak dikabulkan oleh Tuhan pada saat itu, bukan karena Tuhan nggak sayang, bukan karena Tuhan nggak mau, tapi itu nggak sesuai dengan grand design kita. Sama dengan halnya Abraham. Dia tahu Allah ini arsiteknya. Saat ini saya belum dikasih anak, tapi mungkin karena belum saatnya Tuhan punya rencana itu. Tuhan punya rencananya nanti, saya tungguin. Wong saya hanya tukangnya, proyeknya Tuhan kok. Pas Tuhan tahu momen yang tepat, Tuhan kasih. Allah lah arsiteknya. Maka ketika kita meminta sesuatu, hal pertama yang perlu kita lihat adalah Tuhan tuh punya rencana apa sih?
permintaan saya tuh fit in gak sih? Menolong gak sih? Dan untuk merangkum seluruh permenungan kita soal ini, saya teringat satu buah cerita, teman-teman. Jadi ceritanya suatu hari nih ya, di sebuah gereja, bukan GKI Samanhudi, bukan GKI juga, gereja di mana lah gitu ya. Kalau GKI Samanhudi atau GKI kan punya daftar tema ibadah tuh, wah Kak Ica pegang tuh pasti. Ini ceritanya nggak punya. Jadi hari Rabu itu pendetanya ditelepon sama orang TU. Pak, besok Minggu mau khotbah apa? Gitu ya. Saya mau masukin warta. Lalu pendeta ini bilang, aduh apa ya gitu, mungkin agak-agak mikir juga gitu ya. Apa ya khotbah apa? Kayaknya kemarin ini deh gitu. Ini aja deh, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku ya Pak, kata si TU-nya. Itu cukup Pak. Terus pendeta ini bilang, ya itu cukup. Ya. Tibalah hari Minggu, pendetanya mau khotbah. Dia mau lihat warta, dia ke kantor gereja, dia ambil warta. Pas dia lihat, judul khotbahnya, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Wah, cilaka nih orang TU nih. Cilaka nih, marah dia. Beliau marah, beliau mau jumpai TU-nya ini, mau mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban gitu ya, padahal juga nggak bisa diubah ya, marahlah ceritanya. Tapi ketika dia mau ketuk pintunya, lalu dia lihat-lihat lagi, dia baca lagi. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Memang apalagi yang saya butuhkan di dunia ini selain kenyataan bahwa Tuhan adalah gembala saya? Itu cukup. Apalagi yang saya butuhkan? Momen saya dikasih gaji besar, Tuhan cukupkan. Momen saya dipindahkan ke daerah kecil, Tuhan gembala saya. Momen saya punya anak, Tuhan tetap gembala saya. Momen saya nggak punya anak, Tuhan tetap gembala saya. Momen saya ditinggal oleh kekasih yang 7 tahun berpacaran dengan saya, itu Tuhan adalah gembala saya. Apalagi yang saya butuhkan ya? Selain kenyataan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Dan ketika kita berjumpa dengan orang lain, berlaku dengan orang lain, lakukanlah itu, perlakukanlah orang lain sebagai wujud nyata pembuktian bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dan itu cukup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening buat kita semua. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengekalkan pengakuan iman rasul kita surut dengan pengakuan iman rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Iya.
Pada saat ini kita mau sama-sama berdoa syafaat. Pokok-pokok doa syafaat yang akan kita doakan adalah bagi kita yang telah mendengar firman Tuhan hari ini, kita mau mendoakan agar kita juga bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga ingin mendoakan tentang kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Tidak lupa juga kita mau mendoakan tentang bangsa dan negara, terutama dalam pandemi COVID yang mulai beranjak naik lagi. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa turun dan akhirnya bisa selesai. Dan yang terakhir kita juga ingin mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Ada Wahyu, Brenda, Ci Justin dan Randy, Ci Melisa Ape, dan Kak Endah. Kepada Penatua Alex, dipersilakan. Ya, rekan-rekan, mari kita menyatukan hati kita bersama berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, lewat Abraham kami melihat bagaimana ketulusan seorang anak Tuhan yang dalam penantiannya yang panjang, dalam penantiannya yang tak mudah, ia mau tetap setia. Bahkan ia mau tetap ramah dan berbuat baik kepada orang lain. Dan sungguh kami melihat itu sebagai bentuk nyata dari keberimanan dia kepada Tuhan. Dan kami ingin seperti itu ya Bapa. Kami ingin memperlakukan orang lain dengan baik sebagai bentuk nyata kami yang beriman kepada Tuhan. Dan dalam segala pergumulan kehidupan kami, biarlah kami menyadari satu hal yang paling penting, bahwa Tuhan adalah gembala kami, dan itu cukup. Dan saat ini ya Bapa, kami ingin bersatu hati untuk mendoakan bagi kesehatan kami semua, keluarga kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang melindungi kami dari segala sakit penyakit maupun virus COVID yang saat ini masih belum juga mereda. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang keluarganya sakit, Tuhanlah yang memberikan mereka pertolongan, kekuatan, dan menghibur hati mereka yang berduka. Kami berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, mencari pekerjaan, biarlah Tuhan tunjukkan tempat yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan rencana besar Allah dalam hidupnya. Pakailah ia, mahkotai mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Maupun rekan-rekan kami yang bergumul di dunia kerja, yang bergumul dengan kolegialitasnya, bergumul dengan atasannya, bergumul dengan load pekerjaan yang begitu berat, Tuhan sendirilah yang memampukan dan menguatkan mereka. Kami juga ingin berdoa ya Bapa bagi para pelayan-Mu di gereja ini yang begitu setia melayani Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka sukacita, kekuatan, penghiburan, sehingga di tengah pekerjaan maupun sekolah mereka, di tengah upaya mereka mengatur jadwal, Tuhan sendirilah yang memampukannya. Dan sungguh kami bersyukur ada anak-anak Tuhan yang begitu setia, yang di tengah kesibukan mereka, tapi mereka mau melayani Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami dengan segala pergumulannya. Tuhan berkati, Tuhan limpahi hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka yang membuat keputusan maupun melaksanakan keputusan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah itu semua dapat terjadi seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kepentingan bersama. Kami berdoa ya Bapa untuk penanganan pandemi COVID-19, biarlah Tuhan juga yang beserta dengan kami, berikan kami juga hikmat, pengendalian diri sehingga kami dapat berlaku sewajarnya, menjaga protokol kesehatan sehingga kami dapat berkontribusi secara langsung dalam penurunan COVID-19. Dan di saat yang indah ini juga ya Bapa, kami ingin bersyukur untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun. Kami teringat akan Wahyu Agung, Brenda, Justin, Suryadi, Randy, Melisa Adriana, dan Enda Kristiana. Tuhan telah menambahkan mereka dengan usia yang baru,
lembaran kehidupan yang baru, biarlah Tuhan juga yang terus menambahkan mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan telah menuntun mereka sepanjang hidupnya, dan kami pun percaya Tuhan akan terus menuntun perjalanan mereka ke depannya. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Dan inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna, dan izinkanlah kami untuk menutupnya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasarkan persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan, atau dengan menggunakan QR Code. Mari kita nyanyikan dulu NKB 199 ayat pertama, setelah itu baru kita membawakan persembahan kita ke depan. Sudahkah yang terbaik kau berikan kepada Yesus Tuhanku, dasar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kalau ku perhatikan kau sesama, atau ku biarkan tegar, ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Kembali Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas segala kasih, berkat, anugerah, dan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan, yang boleh kami lalui dengan baik. Dan bila saat ini Tuhan kami membawa persembahan yang sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kiranya Kau memberkati persembahan ini Tuhan, kiranya boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, juga di tempat-tempat lain di mana nama-Mu boleh dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, teman-teman. Tadi kita sama-sama udah diingetin ya. Kita sama-sama belajar melalui Abraham yang dalam segala pergumulan hidup dia masih mau mewujud nyatakan Kristus dalam kehidupan dia lewat perbuatan dia. Dia yang tahu bahwa Tuhan adalah arsitek dalam hidup dia dan Tuhan adalah gembala dia. Dan itu udah cukup. Hidup bagi Kristus.
berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Kita mau nyatakan bahwa kita telah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup ya Tuhan hanya bagi-Mu. Ku mau hidup bagi Kristus. Rekan-rekan, hiduplah bagi Kristus dan biarlah orang lain melihat Kristus dalam hidup kita. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Senantiasalah menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menemani setiap perjalanan hidup kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita sebagai penolong dan penopang ketika kita terjatuh dan terlelah. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertahta dalam hati dan pikiran kita. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memeluk kita dengan cinta, kasih, dan kesetiaan, sehingga hidup kita mampu menampilkan wajah Kristus. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh.
Ya, kebaktian kita sudah selesai teman-teman. Jangan pulang dulu karena ada beberapa pengumuman. Oke, adakah teman baru yang pertama kali baru hadir? Boleh raise hand? Ya, boleh mungkin berdiri, mungkin perkenalin diri, mungkin ya nama, mungkin diajak sama siapa di sini, sama kesibukannya lagi apa. Shalom. Oke, selamat datang Nike, welcome to KP. Semoga minggu depan kita ketemu lagi ya di sini ya. Oke, kayaknya cuma satu ya, satu lagi. Oh boleh. Kak Grace ya tadi ya. Bener ya? Boleh silakan. Ya. Oke, salam kenal Kak Grace. Mudah-mudahan nanti bisa main-main lagi ke sini ya. Oke, udah ya, 2 lagi ya. Udah 2. Oke, ada lagi pengumumannya? Oke, untuk pelayan hari ini terima kasih untuk pelayannya untuk Penatua Alex sebagai pelayan firman Tuhan hari ini, Penatua Ronald, saya Made di pemusik, Zalin dan Evo di song leader, multimedianya ada Agon, publikasinya ada Gracia dan asyurnya ada Agnes dan Koher. Makasih untuk pelayanan kita semua hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Dan next, nah minggu depan tetap ada kebaktian onsite nih teman-teman. Temanya adalah how to get away with toxic, not people ya, but behavior. Nah, mau tahu lebih lanjut, wah kok ini kenapa? Biasa kan kita sebutnya toxic people ya, ini nggak benar ini. Ini kenapa jadi tiba-tiba jadi toxic behavior? Kita mau kupas itu di minggu depan. Jadi buat teman-teman jangan lupa minggu depan tetap datang, kebaktiannya sama jam 9.30 di sini. Oke. Dan untuk pelayan minggu depan akan dibawakan oleh Ibu Jennifer, Penatua Felicia Karta, liturgosnya Agnes, pemusiknya Noah, song leadernya ada Audrey dan Kohendrik, multimedianya ada Gracia, publikasinya ada Edward, dan asyirnya ada Ci Felicia Gracia, Sirena, dan Diana Wangsa. Selamat persiapan dan selamat melayani buat teman-teman kita semua. Dan yang berulang tahun, dan yang minggu ini, ada Wahyu kayaknya lagi pelayanan di Korem ya. Brenda, Ci Justin, Randy, enggak datang ya. Cimel Ape sama Kak Endah. Mungkin buat teman-teman yang tahu kontaknya belum diucapin, boleh japri aja langsung, kontaknya ada nih. Mereka semua di WA Komisi Pemuda ada nih. Jadi boleh diucapin atau nanti kalau ketemu langsung. Oke. Yes, nah ini dari pembinaan nih buat teman-teman yang rindu dan belum punya kelompok kecil kayak grup di sini. Dari pembinaan ini ngajak kita semua untuk bergabung. Jadi daftar aja yang punya kerinduan untuk punya kelompok kecil di sini, daftar langsung ke Samuel. Silakan berdiri Samuel. Ya, jadi kalau yang belum punya kelompok kecil nih, pengen nih punya kelompok kecil, ya bisa join aja langsung daftar ke Samuel. Mungkin ada tambahan, Sam? Aman. Oke. Next, kita ada, nah ini kalau dari persekutuan, wah banyak ya. Bawa koper ke pemuda, bawa korem peranan ke pemuda. Itu acaranya tanggal 7 Agustus, teman-teman. Ya, kayak mau pantun ya, bawa koper ke pemuda. udah lanjut. Oke, itu tanggal 7 Agustus. Jadi teman-teman, kita bakal ngundang adik-adik kita. Berasa tua banget ya. Iya. Yang di Korem, di Komisi Remaja dan Komisi Peranan untuk beribadah bareng ke kita, dan adik-adik yang kita harapkan yang di sini, terutama yang masih kuliah, itu bisa join acara ini. Jadi kita kayak seperti acara menyambut juga jemaat-jemaat dari Komisi Remaja dan Komisi Peranan
untuk beribadah bersama dengan kita semua di sini, untuk having fun juga. Acaranya ini setelah kebaktian, jadi kita kebaktian bareng dulu, kita makan bareng, habis itu baru kita bermain bersama-sama dengan adik-adik kita. Jadi buat teman-teman yang juga masih kuliah, boleh join juga. Kita sambut adik-adik kita di Komisi Pemuda ini. Yang mau join bisa gabung juga untuk memeriahkan, bisa hubungi Wahyu yang tadi ulang tahun tuh tanggal 18. Ya, itu kontak personnya ada juga di WhatsApp grup KP. Next. Oke, kebaktian selesai. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Having fun.